dari hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Terjemahnya seperti ini, Ustaz. Dengarkanlah, apakah kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku akan ada para pemimpin. Siapa yang masuk kepada mereka lalu membenarkan kedustaan mereka dan menyokong kezaliman mereka, maka dia bukan golonganku, aku juga bukan golongannya. Dia juga tidak akan menemuiku di telaga. Katanya ini adalah hadis riwayat Tirmizi, Nasai dan Al-Hakim. Dan ini juga saya akan membantah dakwah yang notabene-nya di label Salafi, Ustaz, yang melarang berdemo atau melawan kepada pemerintah. Dan juga ungkapan ini juga lahir dari status dari mujahid keyboard, Ustaz, yang ada di media sosial. Kalau kezaliman itu bisa dihadapi hanya dengan berdoa saja, katanya Ustaz. Niscaya Rasulullah itu kan doanya paling makbul, Ustaz. Betul. Tetapi Rasul kan berperang, dan itu jauh lebih dahsyat, katanya Ustaz. Tidak bisa dengan berdoa saja. Kita harus turun. Kita setuju itu. Kalau hanya cukup dengan berdoa, Nabi tak akan berjihad dia. Nah, Ustaz. Betul. Ini seperti apa, Ustaz? Cuman yang pertama harus dibetulkan dulu redaksi hadisnya tadi. Baik. Karena hadis sendiri didistorsi. Tidak lengkap nukilannya. Baik. Jadi ketika hadis tak lengkap, tentu pemahaman kita kepadanya juga tak komplit. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, diriwayatkan juga oleh Al-Hakim dan sebagainya oleh Imam Ahmad, dan sanadnya sahih bahwa Nabi SAW mengatakan, isma'u hal tasma'al sami'tum sayakunu ba'di umara faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala zulmihim falaysa minni walastu minhu walaysa biwaridin alayya haudhi. Kan hanya sampai di situ dinukil. Pada sambungannya masih ada wa man lam yadkhul alaihim wa lam yu'inhum ala zulmihim walam yusaddiqhum bikadzibihim fahuwa minni wa ana minhu wa waridun alayal haud. Ini redaksi jadi komplitnya. Redaksinya tidak sempurna, makanya pemahamannya juga tidak sempurna. Maka salah satu ciri ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, memotong-motong. Memotong-motong ayat, memotong-motong hadis, akhirnya pemahamannya timpang. Coba terjemahkan. Nabi SAW mengatakan, ya, dalam hadis itu, ya, hadisnya kalau tidak salah dari Abu Umamah, dari Ka'ab bin Ujrah, ya. Dari Ka'ab bin Ujrah, dia menceritakan, kami pernah bersama Nabi SAW 9 orang, 5 dari kalangan Ajam, 4 dari kalangan Arab atau sebaliknya. Lalu Nabi SAW berkata, isma'u ama sami'tum, lalu menyebutkan hadis tadi. Dengarkan, kalian sudah dengar enggak? Sayakunu ba'di umara, akan ada setelahku amir-amir. Karena yang ada kan setelah Nabi kan khilafah, khalifah. Besok akan ada amir-amir, raja-raja, umara. Faman dakhala alaihim, siapa yang masuk kepada mereka, artinya masuk di lingkungan mereka, fasaddaqahum bikadzibihim, lalu membenarkan dusta-dusta mereka, kemudian wa'anahum ala zulmihim, dan membantu kezaliman mereka, membantu mereka berbuat zalim, falaisa minni, mereka tak termasuk golonganku, walastu minhu, dan aku tidak termasuk golongan mereka. Walaysa biwaridin alayya al-haud, orang ini di akhirat tak akan masuk atau tidak akan dapat minum dari telagaku. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Wa man lam yadkhul alaihim, ini sambungannya. Siapa yang tidak masuk ke lingkungan mereka, walam yu'inhum ala walam yusaddiqhum bikadzihim, dan tidak membenarkan dusta mereka, walam yu'inhum ala zulmihim, dan tidak membantu kezaliman mereka, bahwa minni wa ana minhu, ini orang masih golonganku dan aku masuk golongannya, dan akan dapat minum nanti di telagaku.
Nah sekarang tuh pilih. Berarti redaksi yang sedikit itu dibuang. Dibuang. Jadi akhirnya pemahamannya terpotong. Nah, padahal sebenarnya tanpa keterangan Nabi pun kita sudah jelas maknanya. Kan siapa yang masuk? Kalau antum tidak masuk, kena. tidak bisa. Makanya kan bahasanya kan provokatif tadi kan. Ini selalu disimpan dan tidak dibicarakan oleh orang-orang yang dalam tanda petik salafi dan sebagainya. Masyaallah kiram. Hadis itu ada yang memang setiap hari jadi konsumsi orang. Ada hadis-hadis yang tidak setiap hari. Jadi kalau tidak terbaca, bukan berarti tidak dibaca, tapi belum dikeluarkan. Tapi karena antum sudah keluarkan, ya dikeluarkan. Nah, ternyata antum memotongnya. Rabbani, merajut ilmu dan peradaban.